Selamat datang pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Kami dari kelompok 2 kelas X2B akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi yang di dalamnya terdapat 7 materi yang nantinya akan dipresentasikan oleh 7 anggota. Untuk materi pertama akan dimulai oleh Meli Sukahati dan seterusnya dipersilahkan. Saya Meli Sukahati, NPM 2020-2150-0230. Di sini kita membahas tentang jenis-jenis bunyi. Yang pertama, itu ada bunyi nasal dan oral. Dilihat dari keluarnya udara melalui rongga hidung, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasal dan oral. Untuk pengertiannya, apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu disebut dengan bunyi nasal atau sengau. Sedangkan apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya menaik, menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Untuk contohnya, bunyi nasal antara lain seperti huruf M dan N. Bunyi nasal ini sendiri jika diucapkan sambil menutup hidung, maka tidak akan bisa keluar secara sempurna. Sedangkan untuk contoh bunyi oral, itu ada huruf B dan huruf D. Nama saya Rosmalia Herawati dari kelompok 2 dengan NPM 20202150000203 kelas PBSI X2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bunyi. Yang pertama, bunyi keras dan lunak. Kategorisi bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lensis dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi keras ataupun bunyi lunak dapat berupa vokal dan konsonan. Bunyi keras mencangkup bunyi letup tak bersuara seperti huruf P, T, C, dan K. Bunyi geseran tak bersuara seperti huruf S. Bunyi nasal seperti huruf M dan N. Bunyi likuida seperti huruf R dan L. Bunyi semivokal seperti huruf W dan Y. Bunyi vokal seperti huruf A, I, U, E, O. Yang kedua, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi tersebut dibedakan berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan. Tanda bunyi panjang biasanya menggunakan tanda garis pendek di atas suatu bunyi atau titik dua di sebelah kanannya. Yang keempat, bunyi tunggal dan rangkap. Dibedakan berdasarkan perwujudan dalam suku kata. Bunyi tunggal, bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap, dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaster. Diftong dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Sedangkan klaster dibentuk apabila cara artikulasi dari kedua konsonan yang diucapkan saling berbeda. Perkenalkan, saya Winadia dengan NPM 202021500195. Di sini saya akan menjelaskan bunyi nyaring dan tidak nyaring. Bunyi nyaring dibedakan dari bunyi tidak nyaring berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat kenyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat kenyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan.
Vokal. Bunyi dibedakan atas bunyi nyaring lantang dan tidak nyaring pada waktu terdengar oleh telinga. Makin luas resonansi saluran bicara yang dipakai, makin tinggi derajat kenyaringannya. Untuk vokal itu berturut-turut dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, semi terbuka, vokal terbuka. Konsonan. Bunyi-bunyi konsonan karena terbentuknya disertai dengan hambatan alat bicara pada saluran bicara, maka derajat kenyaringannya lebih rendah. Derajat kenyaringan untuk konsonan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah konsonan let up tak bersuara, geseran tak bersuara, let up bersuara, geseran bersuara, nasal, sampingan, dan geletar. Bunyi dengan udara agresif yaitu arus udara yang keluar dari paru-paru. Arus udara agresif dibagi menjadi dua, yaitu agresif pulmonik dan agresif glutolik. Agresif pulmonik adalah bunyi yang terbentuk dengan mekanisme, yaitu udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya. Agresif glutolik adalah bunyi yang terbentuk dengan mekanisme glutolik dengan cara merapatkan pita suara, sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat. Agresif pulmonik adalah bunyi yang terbentuk dengan mekanisme, yaitu udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya. Agresif glutolik adalah bunyi yang terbentuk dengan mekanisme glutolik dengan cara merapatkan pita suara, sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurjana dengan NPM 202021500215. Saya di sini akan menjelaskan apa itu bunyi ingresif dan bunyi segmental dan suprasegmental. Pertama, apa sih bunyi ingresif itu? Jadi bunyi ingresif berbeda dengan bunyi agresif. Berdasarkan dari mana datangnya arus udara dalam pembentukan bunyi itu, kalau arus udara datang dari dalam, seperti dari paru-paru, maka bunyi tersebut disebut bunyi agresif. Bila datangnya dari luar, disebut bunyi ingresif. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi ingresif itu datangnya dari luar. Dan bunyi ingresif itu terdiri dari dua macam, yaitu bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif pelarik. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Pembedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi dan unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi pemanjangan disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Nama saya Vinta Evril Mulia, NPM 202021500235. Hakikat suprasegmental: tinggi rendah, nada, tona, pitch, dan keras lemah, tekanan, aksen, stres. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Menurut Muslich, fonem suprasegmental tidak dapat disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi bunyi segmental dan membedakan irama, intonasi, tekanan, dan jeda. Suatu kalimat yang sama bisa menjadi berbeda jika disisipkan jeda yang berbeda. Seperti pertama, singa mengejar rusa tidur. Yang kedua, singa mengejar rusa tidur. Yang ketiga, singa mengejar rusa tidur. Klasifikasi bunyi suprasegmental. Yang pertama, ada tinggi rendah atau nada, tone, pitch.
Ketika bunyi segmental diucapkan melibatkan nada, hal ini disebabkan oleh faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi suara ketika diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan kenaikan arus udara dari paru-paru, maka makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Pada tataran kata terdapat variasi pembeda makna yang disebut tona, seperti do artinya nada rendah, re artinya nada biasa, mi artinya nada tinggi, fa artinya nada paling tinggi, dan seterusnya. Yang kedua ada panjang pendek, durasi, duration atau tempo. Waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan suatu arus ujaran bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 adalah 1 mora, tanda titik 2 adalah 2 mora, tanda titik 3 artinya 3 mora. Dalam tempo, maka dibutuhkan artikulasi yang menimbulkan panjang pendek bunyi yang diucapkan. Yang ketiga ada kesenyapan. Kesenyapan atau jeda berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian. Jeda ini dapat bersifat penuh dan dapat pula bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Jeda yang bersifat penuh merupakan jeda yang berada di akhir kalimat, biasanya berupa titik. Sedangkan jeda yang bersifat sementara adalah jeda yang terdapat di dalam satu kalimat, biasanya ditandai dengan tanda koma. Yang keempat ada keras lemah, tekanan, aksen, stres. Tekanan yaitu suatu bunyi segmental yang menyebabkan amplitudenya melebar dan dibarengi dengan tekanan keras. Begitu pula sebaliknya. Tekanan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tekanan keras ditandai dengan 2 koma, tekanan sedang ditandai dengan tanda strip, tekanan lemah ditandai dengan tanda petik, dan tidak ada tekanan ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Tekanan dapat mengubah suatu kalimat, makna kalimat. Contohnya, pada kalimat dia memakan jeruk, tekanan pada kata dia maksudnya dia yang memakan, bukan kamu atau saya. Tekanan pada kata memakan maksudnya dia memakan, bukan membuang atau memegang. Tekanan pada kata jeruk maksudnya yang dia makan itu jeruk dan bukan yang lain. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Pada tataran kalimat, tekanan yang bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Yang kedua ada panjang pendek, durasi, duration atau tempo. Waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan suatu arus ujaran bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 adalah 1 mora, tanda titik 2 adalah 2 mora, tanda titik 3 artinya 3 mora. Dalam tempo, maka dibutuhkan artikulasi yang menimbulkan panjang pendek bunyi yang diucapkan. Yang ketiga ada kesenyapan. Kesenyapan atau jeda berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian. Jeda ini dapat bersifat penuh dan dapat pula bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Jeda yang bersifat penuh merupakan jeda yang berada di akhir kalimat, biasanya berupa titik. Sedangkan jeda yang bersifat sementara adalah jeda yang terdapat di dalam satu kalimat, biasanya ditandai dengan tanda koma. Ada keras lemah, tekanan, aksen, stres. Tekanan yaitu suatu bunyi segmental yang menyebabkan amplitudenya melebar dan dibarengi dengan tekanan keras. Begitu pula sebaliknya.
Tekanan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tekanan keras ditandai dengan 2 koma, tekanan sedang ditandai dengan tanda strip, tekanan lemah ditandai dengan tanda petik, dan tidak ada tekanan ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Tekanan dapat mengubah suatu kalimat, makna kalimat. Contohnya, pada kalimat dia memakan jeruk, tekanan pada kata dia maksudnya dia yang memakan, bukan kamu atau saya. Tekanan pada kata memakan maksudnya dia memakan, bukan membuang atau memegang. Tekanan pada kata jeruk maksudnya yang dia makan itu jeruk dan bukan yang lain. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Pada tataran kalimat, tekanan yang bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Saya Nurmalasari, NPM 2020-21500-227. Panjang, pendek, atau durasi. Durasi secara umum adalah lamanya sesuatu berlangsung, sementara dalam ilmu linguistik, lamanya suatu bunyi yang diartikulasikan. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang atau pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora atau satuan waktu pengucapan, yaitu tanda titik 1, satuan mora, tanda titik 2, 2 mora, tanda titik 3, 3 mora. Bunyi-bunyi kontoid diberi tanda rangkap atau geminat. Geminat berbeda dengan homorgen secara fonetik. Geminat adalah rentetan artikulasi yang sama benar atau identik, sehingga menimbulkan pemanjangan kontoid. Sedangkan homorgen adalah bunyi-bunyi bahasa yang dibentuk dengan alat atau daerah artikulasi yang sama, tetapi dengan cara agak berbeda. Misal, bunyi T dan D adalah bunyi homorgen karena sama-sama apikodental, yaitu tidak bersuara dan bersuara. Kesenyapan atau jeda. Menurut Muslih 2008, penghentian adalah suatu arus bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan, misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku atau ucapan antar suku. Kalimat ini i dan ni pada kata ini, walaupun kesenyapan itu sangat singkat serta kesenyapan itu di akhir biasanya terjadi di akhir kalimat. Kesenyapan atau juncture biasanya ditandai dengan pagar dan dapat dalam tataran kata, frasa, morfem, silabe, maupun fonem. Pada kenyataannya, unsur suprasegmental seperti kesenyapan ini tidak terlalu menjadi titik fokus dalam pengertian fonetik karena keberadaannya tidak membedakan makna. Kebanyakan peneliti fonetik terfokus pada bentuk-bentuk fungsional. Akan tetapi, pada penelitian siswa tunarungu yang menjadi objek dalam masalah ini, membunyikan bunyi bahasa erat kaitannya dengan unsur-unsur suprasegmental. Oleh karena itu, pencantuman unsur ini dalam sebuah penelitian menjadi penting untuk dilakukan. Saya Alifatul Hania dengan NPM 2020215000204. Bunyi pengiring dan kluster. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan.
Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Sertaan atau pengiring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu bunyi ejektif, bunyi klik, aspirasi, bunyi eksplosif atau bunyi lepas, bunyi retofleksi, bunyi labialisasi, dan bunyi palatalisasi. Kemudian bunyi kluster atau konsonan rangkap. Dua atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapan pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Jika salah, maka akan berdampak pada maknanya. Pada umumnya, kluster bahasa Indonesia seputar kombinasi sebagai berikut. A. Jika kluster terdiri atas dua kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, K. Kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W. Contoh, P pada pleonasme, GR pada grafik, B pada gamelan, FR pada frustasi. Kemudian yang B. Jika kluster terdiri atas 3 kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L. Contoh, STR pada strategi, SPR pada sprinter. Dari pembahasan kelompok 2 dapat disimpulkan bahwa bunyi yang keluar melalui rongga hidung dengan menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya disebut bunyi nasal. Sedangkan bunyi oral adalah bunyi keluar hanya melalui rongga mulut saja dan langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik. Kesimpulan, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat berupa bunyi vokal, konsonan, bunyi keras, bunyi lunak, bunyi panjang, bunyi pendek, bunyi tunggal, bunyi rangkap, bunyi nyaring, bunyi tak nyaring. Bunyi vokal mempunyai tingkat kenyaringan yang lebih tinggi. Bunyi konsonan mempunyai tingkat kenyaringan di bawah bunyi vokal. Bunyi yang datangnya dari luar disebut bunyi ingresif dan terdiri dari dua macam, yaitu bunyi ingresif glottalik dan bunyi ingresif velarik. Sedangkan segmental itu fonem yang bisa dibagi. Suprasegmental itu fonem yang berupa tekanan, panjang pendek, atau getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Segmental bisa dipisah, suprasegmental tidak. Suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Fonem suprasegmental tidak dapat disegmen-segmenkan karena bunyi ini selalu mengiringi dan menemani bunyi segmental. Bunyi segmental ketika diucapkan selalu melibatkan nada. Panjang pendek bunyi atau tempo adalah waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan suatu arus ujaran. Aspek durasi tidak membedakan makna, tapi dalam tempo dibutuhkan artikulasi yang akan menimbulkan panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Kesenyapan atau jeda disebut juga penghentian bunyi, karena di tempat pemberhentian terjadi persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Tekanan adalah suatu bunyi segmental yang menyebabkan amplitudenya melebar dan dibarengi dengan tekanan keras.
Panjang pendek dan kesenyapan merupakan unsur dari bunyi segmental dan bunyi suprasegmental yang berfungsi sebagai pembeda makna. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Bunyi kluster atau konsonan rangkap, dua atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaksis yang didasari dari struktur fonetis atau fonotaksis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat.